belajar. Masa terus orang belajar salah dosa? Enggak. Enggak dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan, akan mengulangi penjelasan Ustaz Siddiq mengenai fi'il madi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Jadi dalam ilmu shorof, fi'il madi itu hukum fi'il, pembagian fi'il itu ada 3. Yang pertama fi'il madi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Yang pertama fi'il madi. Fi'il madi itu adalah fi'il yang menunjukkan arti pekerjaan yang telah lampau. Dalam artian, fi'il madi tersebut itu fi'il yang mana pekerjaannya itu sudah lampau atau sudah dilakukan. Contohnya, doroba. Doroba ini termasuk fi'il madi, yang artinya telah memukul. Nah, fi'il madi itu memiliki 3 mabni. Yang pertama mabni fathah, yang kedua mabni sukun, dan yang ketiga mabni dhammah. Jadi fi'il madi itu hukum asalnya itu mabni. Mabni abadan, selamanya. Yang pertama mabni fathah. Contoh pada fadharaba. Kenapa kok ini dinamakan mabni fathah? Karena apa tadi alasannya? Karena tidak bertemu dengan dhamir mutaharrik dan wawu jamak. Jadi itu pertama, fi'il mabni fathah ketika tidak bertemu dengan dhamir mutaharrik dan wawu jamak. Nah, dari mabni fathah ini itu hukum asal fi'il madi ku dihukum mabni fathah. Fal madi maftuhul akhiri abadan. Itu di kitab Nasr Jidan ada. Jadi hukum asalnya fi'il madi itu mabni fathah selamanya. Nah, yang kedua itu mabni sukun. Contoh fataha. Fataha. Iki apa? Mabni apa ini? Mabni fathah. Kenapa kok dinamakan mabni fathah? Ketika ini bertemu dengan dhamir rafa' tahrik, gimana bunyinya? Fathah tu. Kok bisa ini dinamakan mabni sukun? Nah, jadi patokannya itu lam fi'ilnya dibentuk asali duduk neng ketambahan tune iku. Yang kedua mabni dhammah. Contohnya nasoru. Iki termasuk mabni apa? Kenapa kok mabni dhammah? Oh, jamak. Nggih. Paham nggih? Jadi kesimpulannya itu fi'il madi itu fi'il yang menunjukkan arti pekerjaan yang telah lampau atau fi'il yang pekerjaannya itu telah dilakukan, telah lewat. Nah, terus fi'il madi itu hukum asalnya itu maftuhul akhiri abadan, dihukumi mabni selamanya. Fi'il madi itu memiliki 3 mabni. Yang pertama mabni fathah, mabni sukun, dan mabni dhammah. Nggih, paham? Itu penjelasan tentang fi'il madi. Yang kedua fi'il mudhari. SMS. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan arti pekerjaan yang sedang atau akan dikerjakan. Jadi fi'il mudhari itu fi'il atau menunjukkan arti pekerjaan yang mana pekerjaan tersebut itu menunjukkan makna istiqbal atau hal. Apa istiqbal? Akan atau hal. La istiqbal itu siapa? Istiqbal akan, la hal sedang. Itu jadi dalam arti yang fi'il madi memiliki 2 zaman. Yang pertama zaman hal, zaman istiqbal. Sedang kan.
Oke, jadi iki ya zaman fi'il madi, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' selalu diawali huruf mudhara'ah itu. Jadi sebuah fi'il itu ketika bisa dikatakan fi'il mudhari' ketika huruf awalnya itu bersamaan dengan huruf mudhara'ah. Apa? Ada apa huruf mudhara'ah? Ada 4. Alif, nun, ya, ta. Itu. Yadribu. Contohnya itu yang suruh. Oke, kalimat apa? Kalimat apa? Fi'il. Punya fi'il? Kenapa kok dinamakan fi'il mudhari'? Diwali ya mudhara'ah. Oke, paham nggih? Jadi salah satunya itu diawali dengan 4 huruf iki. Ngono, fi'il mudhari' terkadang mabni dan terkadang mu'rab. Nah, jadi hukum dari fi'il mudhari' itu kan tadi kan yang awal fi'il madi kan itu dihukum mabni selamanya atau hukum asalnya itu mabni fathah atau dihukum mabni. Nah, ketika fi'il mudhari' iki hukumnya ini bisa mu'rab atau mabni. Atau pada hukum asaliku mu'rab. Nah, bisa fi'il mudhari' ini dikatakan mabni sebagai mabni ketika bertemu dengan nun apa? Nun taukid. B. Nun niswa. Apa yang dimaksud dengan nun taukid itu? Menguatkan. Contoh yadribana. Yadribana apa artinya? Sungguh saya akan mukul, ngono kan bukan makna istiqbal hal atau istiqbal ngono. Nggih, ngono. Jadi iki yang dimaksud dengan taukid. Terus apa yang dimaksud dengan nun niswah? Nun yang bukan itu perempuan. Contoh yang surna. Yadribna, iya yadribna. Ini. Yadribna. Nah, jadi fi'il mudhari' iku pada hukum asalnya iku mu'rab. Nah, bisa fi'il mudhari' iku dihukum mabni ketika bertemu dengan nun taukid dengan nun niswah. Nah, ketika fi'il mudhari' itu sudah bertemu dengan taukid ataupun nun niswah, itu bukan termasuk fi'il mu'rab lagi, akan tapi fi'il madi, fi'il mabni. Nah, fi'il mudhari' itu ketika bertemu dengan taukid maka hukumnya mabni fathah. Dan ketika bertemu dengan nun niswah menjadi mabni sukun. Lanjut. Yang ketiga ini fi'il amar. Oke. Fi'il amar. Apa fi'il amar? Fi'il yang menunjukkan perintah. Perintah. Jadi ketika mau mendeteksi sebuah fi'il amar itu bisa dilihat dengan artinya. Iki menunjukkan makna perintah atau tidak. Itu cara salah satunya untuk mencari fi'il amar atau fi'il anu, mengetahui ngono. Fi'il amar adalah fi'il yang menunjukkan perintah. Fi'il amar termasuk fi'il yang mabni. Jadi fi'il amar ini hukumnya sama dengan fi'il madi, mabni. Akan tapi fi'il kemabniannya itu majzumun abadan. Atau pada hukum asalnya fi'il amar itu mabni apa ini? Jazm apa, Bang? Sukun. Atau dihukumi jazm selamanya. Terus kemabnian pada fi'il amar itu ada 4. Yang pertama mabni sukun. Contoh idrib.
Kenapa kok lafaz idrib iki dinamakan mabni sukun? Lah, iya, kan ini mabni sukun. Kenapa kok mesti kan ada alasannya ngono lho. Ketika sahih sahih akhir. Yang kedua, mabni ya membuang huruf ilat. Contoh, irmi. Jadi jelas ya pada adakannya membuang huruf ilat. Yes, apa? Yang kedua ki mabni harfu ilat. Alasannya karena membuang huruf ilat ngono. Yang ketiga harfu nun. Contohnya idribu. Yang keempat mabni fathah. Idribanna. Oke, jadi ini kemabniannya fi'il amar. Fi'il amar itu memiliki 4 mabni. Yang pertama mabni sukun. Contohnya idrib. Mabni ala hadfi harfi ilati, membuang huruf ilat. Contohnya irmi. Irmi, uzu. Apaan? Ya kuis, huruf ilat itu. Yang ketiga membuang nun. Idribuna. Yang keempat itu mabni fathah. Ketika bertemu dengan nun taukid. Oke. Oke, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Minggu depan kita lanjut ke marfuat ya, isim-isim yang dibaca. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.